masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas untuk modul 2.3 pada demonstrasi konstekstual tentang praktek percakapan coaching menggunakan alur Tirta dengan rubrik penilaian tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Lailia Ayu Ahsanah. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian Bapak Jainuri berperan sebagai coach. Silakan Bapak. Dan juga Ibu Elpida sebagai coachee. Baiklah, nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Sebelumnya saya sapa dulu kedua rekan saya. Assalamualaikum Pak Jai dan Bu Elvida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Bapak, Ibu Alhamdulillah. sehat aja kah? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya kalau Amin. sesuai apa namanya? Sesuai dengan semboyan kita di CGP, salam dan bahagia. Ya, baik, sebelum memulai praktek coaching ini, mohon izin saya sebagai pengamat mengajak Bapak Jainuri untuk diskusi sebentar. Siap, Bu. Bapak apa sudah siap, Pak? Siap. Ya. Pertama, Bapaklah kita diskusikan rubrik penilaian yang dipakai untuk percakapan coaching kali ini. Kita menggunakan alur Tirta ya Pak ya, yaitu ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya, Bu, siap. Terus dari tahapan rubrik penilaian ini, dari tahapan rubrik penilaian ini ada pra-supervisi. Yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching ini? Baik, Bu. Untuk kompetensi yang saya kembangkan adalah ketiga kompetensi dari kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Jadi ketiga-tiganya ingin coba dikembangkan dalam praktek coaching ini. Jadi ada 3 ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini ya. Terus kira-kira Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kali ini Pak? Untuk secara spesifik yang mohon diobservasi untuk coaching kali ini adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena ini saya ingin mengetahui sejauh mana saya bisa membuat pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bapak. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bapak pilih ya untuk diobservasi hari ini ya. Untuk yang keempat Pak, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Kalau indikator daripada ketercapaian dari tujuan pengembangan terkait dengan pertanyaan berbobot tadi, yang pertama saya nanti bisa menemukan kata-kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot itu. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan kepada coachee
itu bisa membuat coach merenung, berpikir dan menemukan ide-ide solusi-solusi dari permasalahan yang diutarakan, Bu. Begitu. Jadi Bapak dari pertanyaan yang berbobot, Bapak mau mencari kata kuncinya ya dari coach itu sendiri, sehingga nanti coach bisa menemukan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya ya Pak ya. Iya Bu, betul. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah tadi saya tanya sama Pak Jainuri. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi coaching ya. Silahkan kepada Bapak Jainuri dan Ibu Elpidah untuk melakukan proses percakapan coaching. Terima kasih Bu. Silahkan Bapak Ibu, semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Elpidah. Assalamualaikum Pak Jai. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana juga dengan keadaan Bapak ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Sepertinya ada yang Ibu pikirkan nih sehingga ngajak untuk melakukan percakapan Bu. Apa nih? Ada apa Bu? Maaf kalau mengganggu kesibukan Bapak nih hari ini. Saya meminta bertemu dengan Bapak karena hari ini saya ingin di coaching Pak. Oh begitu. Tidak mengganggu Bu. Saya justru senang nih bisa melakukan percakapan dengan Ibu. Apa nih tujuan dari pertemuan kita ini Bu? Begini Pak, saya ada permasalahan nih berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Saya ingin cerita dengan Bapak dan berharap bisa menemukan solusi tepat Pak. Oh begitu. Iya coba Ibu ceritakan saja masalahnya. Mudahan kita nanti bisa belajar sama-sama untuk menemukan ide baru untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Silakan coba diceritakan Bu, apa masalah itu? Ini Pak, jelas itu kan murid-murid saya sulit kami konsep operasi hitung bilangan bulat. Menurut saya kan kelas 6, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Saya sudah menjelaskan beberapa kali dan murid-murid saya masih belum paham. Dengan hasil belajar yang rendah, saat saya menjelaskan mereka sepertinya tidak semangat dan kurang perhatian. Apa yang harus saya lakukan Pak agar pembelajaran yang saya lakukan ini bisa meningkatkan semangat dan keaktifan mereka dan juga mudah untuk memahami materi pembelajaran tersebut Pak? Oh begitu. Jadi Ibu ingin mengembangkan proses pembelajaran Ibu nih agar pembelajarannya membuat muridnya aktif, termotivasi dan hasil belajarnya juga bagus. Terus ini Bu, menurut Ibu nih, apa nih indikatornya jika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai Ibu harapkan tadi? Indikatornya seperti apa nih yang akan dicapai gitu Bu? Indikatornya sih Pak, pembelajaran yang saya lakukan ini membuat semua murid antusias, bersemangat, senang, aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan mudah memahami konsep yang saya ajarkan, dan juga saya ingin hasil belajar mereka juga baik Pak. Oh, baik Bu. Kalau sesuai indikator itu dari indikator yang Ibu sebutkan tadi nih, kalau misalkan direntang nih dari angka 1 sampai angka 10, angka 10 itu misalkan terpenuhi tujuan itu dan angka 0 itu belum terpenuhi, posisi Ibu saat ini kira-kira berada di angka berapa Bu? Sepertinya posisi saya sih masih di angka 6 Pak. Oke Bu, masih di angka 6 ya. Ibu bisa jelaskan Tinggi Pak. di angka 6 yang
Ibu sebutkan tadi, itu maksudnya seperti apa penjelasannya di angka 6 itu? Sudah seperti apa Ibu saat ini? Iya Pak. Saya jelaskan, jadi saya itu berada, mengapa saya sebut di angka 6, karena saat ini proses belajar saya masih didominasi dengan metode ceramah Pak. Kemudian penugasan baik individu maupun kelompok mungkin. Baik Bu. Terus dari kondisi yang angka 6 yang seperti Ibu jelaskan tadi, masih ceramah, kemudian baru dilanjutkan tugas baik individu maupun kelompok. Ibu nih mau meningkatkan ke angka berapa nih dari proses pembelajaran Ibu? Ya, saya ingin meningkatkan ke angka 8 lah Pak. Kedepannya akan ditingkatkan lagi supaya lebih maksimal lah. Semangat terus Bu ya, ini di angka 8 ya. Kalau di angka 6 tadi kan gitu tuh, artinya dengan ceramah, kemudian tugas, diskusi, dan kelompok. Nah sekarang kalau Ibu pengen di angka 8, di angka 8 itu seperti apa yang Ibu maksudkan? Pengen seperti apa di angka 8 ini? Gini Pak, saya akan mencoba menyiapkan pembelajaran dengan mengakomodir kebutuhan belajar anak Pak. Bisa Ibu rincikan nih secara lebih rinci apa yang akan Ibu lakukan? Ini Pak, saya akan memetakan minat, kemudian kesiapan belajar, dan profil belajar anak. Sehingga saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka Pak, agar mereka termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Begitu Pak. Oh itu ya. Bagus begitu. Itu berarti pembelajaran bervariasi ya Bu gitu ya. Kemudian ini Bu ya, selain itu, selain mencoba untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan beberapa yang Ibu lakukan terkait pemetaan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar, apalagi nih Bu yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya saya akan menyiapkan media alat peraga pembelajaran sesuai minat, kemudian berkaitan dengan materi tersebut Pak, menyiapkan alat peraga yang berkaitan dengan materi tersebut sesuai minat mereka. Oke, nah dari pemetaan kebutuhan, kemudian pembuatan alat peraga yang sesuai, kira-kira ada nggak hambatan Ibu untuk melakukan itu? Yang kemarin kan saya membuat alat peraga itu dari bahan alat yang ada di sekitar sekolah. Jadi saya akan mencari di YouTube atau di PMM untuk mencari referensi alat peraga yang sesuai dan jadi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Oh. Jadi kesulitannya di pembuatan alat peraga, tapi langsung sampaikan solusinya akan membuat alat peraga nanti dengan mencari inspirasi di YouTube, di media-media pembelajaran begitu Bu ya. Terus ya, untuk terkait dengan itu kapan ini Ibu mau lakukan pemetaan minat, kesiapan, profil, dan kemudian pembuatan alat peraga itu kapan akan direncanakan oleh Ibu dilakukannya? Kapan ini Bu rencana ini akan Ibu lakukan? Jadi rencananya pada pembelajaran matematika minggu depan Pak, saya akan melakukan rencana yang saya hendak. Nah untuk menjaga komitmen rencana yang akan Ibu lakukan, siapa nih Bu kira-kira yang bisa membantu tuh untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya Pak dengan rekan guru. Nanti saya minta untuk jadi observer dari pembelajaran saya, gitu Pak rencananya. Oh, gitu. Terus dari yang sudah Ibu lakukan nanti itu kapan kita bisa mengetahui perubahannya Bu?
dari yang kondisi awal dan nanti setelah rencana itu dilakukan, Bu? Mungkin nanti kita bisa kapan bisa Minggu ketemu depan lagi kita begitu? bisa ketemu lagi kan Pak? Pun? Oh bisa. Ceritakan progresnya deh. Oh baik Bu. Nanti kalau ketemu sama Bapak minggu depan, saya akan ceritakan progres dari rencana yang saya buat tadi. Baik, jadi minggu depan ya. Jadi minggu depan kalau sudah dilaksanakan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, menyampaikan progres tuh, bagaimana perubahannya. Baik Bu. Udah ada waktu lagi. Oke. Ada lagi Bu atau gimana perasaannya nih? Masih ada lagi yang mengganjal atau sudah ada sedikit lega atau bayang-bayang solusi atau sudah ketemu solusinya nih? Alhamdulillah Pak, sangat lega. Mudah-mudahan minggu depan sudah terlihat apa yang saya inginkan. Terima kasih sudah di-coaching dengan Bapak. Saya permisi dulu Pak. Mohon maaf mengganggu Bapak. Hari ini kan puasa, jadi mudah-mudahan puasanya lancar. Terima kasih sekali lagi mengganggu Bapak. Alhamdulillah kalau sudah ketemu solusinya nih. Baik Bu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah dalam mengemban tugas-tugas kita untuk menuntun anak-anak kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga sukses Bu Elpidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baiklah Pak Jainuri dan juga Ibu Elpida. Alhamdulillah tadi percakapan coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bapak sebagai coach dan juga Ibu Elpida sebagai coach. Nah, alhamdulillah juga tuh sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dari mulai tujuan umum, identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah berjalan lancar dan nampak semuanya. Terus secara garis besar saya evaluasi tadi untuk alur tirtanya sudah tampak, kemudian berkaitan dengan kompetensi yang spesifik juga sudah tampak. Terus ini saya mau menanyakan sedikit sama Pak Jainuri selaku coach ya, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Kira-kira apa Pak? Baik, dari yang sudah saya lakukan tadi Bu, indikator yang ketercapaian dari pengembangan yang saya inginkan, bahwa saya tadi sudah menemukan dari kata-kata kunci yang saya peroleh dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, dalam hal ini adalah Ibu Elpidah. Kemudian dari itu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah membuat Ibu Elpidah merenung, berpikir dan menemukan solusi-solusi berdasarkan kekuatan dan daya hambat yang dimilikinya, sehingga akhirnya permasalahan-permasalahan Bu Elpidah yang disampaikan itu ketemu dengan solusinya. Jadi indikator tercapainya begitu Bu, dengan ditemukannya solusi-solusi oleh coach sendiri dari permasalahan yang disampaikan. Baik Pak, jadi apa yang Bapak pilih tentang mengajukan pertanyaan berbobot pas aja ya Pak ya tadi ya, menemukan kunci biar kita bisa merenung dan juga menemukan solusinya ya Pak ya. Terus ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan tetap merujuk pada 3 kompetensi yang ada, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi coba nanti pada berikutnya saya akan lebih ke spesifik di mendengarkan aktif, sehingga nanti dengan mendengarkan aktif pertanyaan yang saya ajukan juga
bisa menjadi lebih berbobot lagi. Artinya dengan meningkatkan di menegarakan aktif, apa yang coba ditingkatkan pada praktek hari ini pun nanti bisa lebih meningkat lagi. Seperti itu, Bu. Baik Bapak, jadi nanti untuk selanjutnya berarti yang mau dikembangkan adalah Bapak pilih yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Betul. Baik, Bu. Nanti bisa dipraktekkan, mungkin bisa juga waktu saya mau di coaching sama Bapak bisa juga ya Pak ya. Atau Siap, sama Bu Bu. Elvida bisa juga. Iya. Baik, Bapak sama Ibu selamat ya sudah berjalan lancar semuanya proses coaching ini dan kita sudah melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual dengan lancar, tidak ada halangan, dan alhamdulillah selesai pada hari ini dengan baik. Kemudian selanjutnya mau saya tutup aja kegiatan ini. Terima kasih banyak saya ucapkan atas kerjasama atau kolaborasi kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Ya. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Amin. Semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat melakukan ibadah tarawih dan ibadah lainnya. Semoga kita disehatkan sampai selesai Ramadan dan ketemu Hari Raya Idul Fitri. Baiklah, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kecilku, kau peluk dan kau manja.